warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Hafifah Aini dan teman saya Vina Nur Maulida ingin menjelaskan materi tentang K3 laboratorium. Dan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menurut WHO ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, meningkatkan kesehatan mental pekerja, dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap para pekerja yang ada. Setiap perusahaan wajib menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam usahanya. K3 memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja, yaitu dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja. Tujuan penerapan K3 yang pertama adalah agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi para pegawai. Yang kelima, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. K3 Laboratorium. K3 Laboratorium sendiri diartikan sebagai semua upaya untuk menjamin kesehatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium sangat penting untuk dipahami, mengingat banyaknya laboratorium yang digunakan, baik itu di pabrik ataupun di lembaga pendidikan atau penelitian. Kebijakan prosedur dan laboratorium. Yang pertama itu prosedur umum atau peraturan Glassware. Yang kedua, material, handling, dan care. Yang keempat, ada peralatan. Yang kelima, peralatan keamanan. Yang ketiga, keamanan listrik. Lalu ada prosedur pembuangan limbah, rencana tanggap darurat, dan infeksi. Prosedur umum dan peraturan biasanya bersifat umum untuk aktivitas laboratorium, disosialisasikan terus-menerus melalui poster. Contohnya seperti dilarangnya makan dan minum ataupun membawa makanan dan minuman di laboratorium. Lalu dilarang memipet dengan mulut, terus mengenakan alat perlindungan diri, dan dilarang merokok di laboratorium. Lalu ada prosedur glassware. Yang pertama ada penyimpanan, yang kedua penggunaan yang sesuai pembersihan, yang ketiga pembersihan glassware yang pecah, yang keempat pembuangan glassware yang pecah. Penyebab kecelakaan kerja menurut kelompok kondisi berbahaya. Yang pertama, mesin, alat, bahan. Yang kedua, lingkungan kerja. Yang ketiga, proses kerja. Yang keempat, sifat pekerjaan. Yang kelima, cara kerja. Lalu penyebab kecelakaan kerja menurut kelompok tindakan tak aman. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas. Yang kedua, cacat tubuh yang tidak kentara. Yang ketiga, keletihan dan kelemahan daya tahan tubuh. Yang keempat, sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Lalu ada sarana dan prasarana di laboratorium. Yang pertama, jas laboratorium harus sesuai standar. Yang kedua, sarung tangan. Yang ketiga, masker. Yang keempat, alas kaki atau sepatu tertutup. Yang kelima, wastafel yang dilengkapi dengan sabun atau skin disinfektan dan air yang mengalir. Lalu ada pipetting aid dan bubble bulb. Lalu kontainer khusus untuk insinerasi jarum atau lancet, pemancur air atau emergency shower. Lalu kabinet keamanan biologis kelas 1 atau 2 atau 3. Ini tergantung dari jenis mikroorganisme yang ditangani dan diperiksa di laboratorium itu. Yang terakhir ada masker N95, kacamata Google,
tutup kepala plastik, dan use safety laboratory level 3. Ada beberapa metode pencegahan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, standarisasi. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, penelitian disiplin ilmu. Yang kelima, diklat. Yang keenam, asuransi. Yang ketujuh, upaya tingkat perusahaan. Ada beberapa peralatan keselamatan, diantaranya alat pemadam kebakaran harus dipasang dengan baik dan tidak mudah jatuh. Yang kedua, kacamata keselamatan. Yang ketiga, semua bahan dan alat diberi label dan tanda peringatan. Yang keempat, ketersediaan dan pemakaian sarung tangan. Yang kelima, pintu laboratorium harus terkunci. Yang keenam, semua daerah penyimpanan bahan dan alat harus jelas dan dipisah dengan tempat kerja rutin. Yang ketujuh, lorong dan pintu keluar dapat diakses dengan mudah. Pertolongan pertama dan penanganan medis. Ada beberapa pertolongan pertama dan penanganan medis, yaitu kotak P3K tersedia dan simpan di tempat yang tepat, tidak boleh kadaluarsa. Yang kedua, melatih petugas pertolongan pertama. Yang ketiga, fasilitas medis terjangkau 15 menit. Yang keempat, tersedia nomor emergensi. Lalu ada alat pelindung diri. Pertama, menyediakan APD untuk semua karyawan secara gratis. Yang kedua, melatih karyawan bagaimana menggunakan APD secara tepat. Yang ketiga, melatih karyawan tentang keterbatasan APD. Yang terakhir, melatih karyawan peduli dengan cara yang tepat terhadap penyimpanan, kegunaan, dan pembuangan APD. Lalu ada prosedur tanggap darurat. Yang pertama, kebakaran. Yang kedua, terpapar bahan kimia di mata. Ketiga, terpapar bahan kimia di kulit atau pakaian. Yang keempat, menghirup uap bahan kimia. Yang kelima, bahan kimia yang tertelan. Yang pertama, kebakaran. Jika terjadi kebakaran, yang pertama dilakukan itu kita nggak boleh panik. Lalu menggunakan alat pemadam kebakaran yang sudah disediakan di perusahaan. 2. Jika pakaian Anda terbakar, bergulinglah di lantai untuk memadamkan api, lalu ditutupi dengan kain basah. Yang ketiga, bunyikan tanda bahaya. Yang keempat, keluar dari gedung, berkumpul di titik kumpul, dan tunggu kedatangan aparat yang berwenang. Lalu terpapar bahan kimia di mata. Yang pertama, segera bilas mata dengan air selama setidaknya 15 menit. Jika tidak tersedia pancuran mata, siramkan air ke mata. Yang kedua, lepas lensa kontak selama pembilasan. Yang ketiga, segera periksakan ke petugas medis tanpa memandang parah atau tidak akibat yang terlihat. Lalu terpapar bahan kimia di kulit atau pakaian. Yang pertama, segera bilas dengan air tidak kurang dari 15 menit. Untuk paparan yang banyak, harus digunakan safety shower. Yang kedua, ketika membilas secepatnya tinggalkan pakaian dan perhiasan yang terkontaminasi. Yang ketiga, baca MSDS untuk mengetahui adanya akibat yang akan timbul kemudian. Yang keempat, buang pakaian yang terkontaminasi atau cuci segera terpisah dari pakaian lain. Di sini ada simbol-simbol berbahaya yang harus disimpan di laboratorium. Safety first, a careful worker is the best safety device. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.